wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru, luar biasa. Allahu Akbar. Ini sudah menjelang siang ya. Menjelang siang ya. Apa kabar anak-anak semua? Baik Bu Guru, luar biasa. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya sehat-sehat berarti. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar supaya ilmu yang akan kita pelajari sebentar nanti mudah-mudahan cepat Pahami. Amin, insya Allah ya. Ya. Oke, siapa yang bisa pimpin doa maju ke depan? Saya, Bu Guru. Ya, silakan ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Terima kasih Ani. Oke, mana tadi kita sama-sama berdoa. Sekarang kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu nasional ya. Ya. Oke, berdiri dulu semua. Siapa bisa pimpin pembirama? Oke, silakan maju. Berkibarlah benderamu, satu, dua, tiga. Berkibarlah benderamu, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih kita. Silakan duduk. Kita anak sebelum kita masuk pada materi yang baru, ibu mau tanya-tanya dulu materi yang kemarin ya. Kemarin kita telah mempelajari pelajaran apa coba? Temanya apa? Tentang organ peredaran darah pada manusia. Iya, bahas tentang cara memelihara organ peredaran darah pada Manusia. Iya. Oke, kita masih ingat. Karena ibu mau tanya lagi, tentang materi yang kemarin ya. Bagaimana cara menjaga organ peredaran darah? Coba siapa masih ingat? Saya Guru. Ya, siapa? Aira, coba Aira, silakan. Olahraga, hindari Oke. makanan yang beralkohol. Pintar, Apa itu? Istirahat yang cukup. istirahat yang cukup. Atur pola makan. Oke, Jangan lupa juga berolahraga. oke, pintar. Tepuk tangan untuk Aira. Coba saudara adik-adik. Tidur olahraga. Oke, Tidur cukup. Makan makanan sehat. sehat, Tidak merokok. tidak merokok. Tidak mengonsumsi obat-obatan Pengobatan apa? tertentu. Terlarang ya. Terima kasih Wadi ya. Pintar anak-anak ibu guru ini. Oke. Jadi ternyata kalian masih ingat materi yang kemarin. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran dengan tema komponen Ekosistem. Tunggu, jadi materinya adalah Komponen ekosistem. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu
menyampaikan tujuan-tujuan yang akan kita capai Capai. sebentar dalam proses pembelajaran. Oke. Tujuan yang pertama itu yang harus kita capai adalah siswa dapat merinci pengertian ekosistem dan susunannya. Tujuan pertama ya. Tujuan yang kedua, siswa mampu mengategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, siswa dapat membuat peta konsep hewan sesuai dengan makanannya. Yang keempat, siswa dapat menganalisis pokok pikiran sesuai dengan bacaan teks tentang ekosistem. Yang kelima, siswa dapat membuat kalimat-kalimat tanya, ya, yang disebut teks. Dan yang keenam, siswa dapat menyajikan teks non-fiksi dan memilih salah satu hewan yang kalian suka. Jadi itulah tujuan yang insya Allah kita capai, ya. Oke, sekarang anak-anak kita yel-yel dulu. Kita yel-yel dulu ya. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Sekarang silakan buat kelompok, meja merapat, terpasang-pasangan. Silakan terpasang-pasangan, ya. Ya, silakan alat tulis semua. Ya, sekarang Ibu akan putarkan video tentang ekosistem. Ibu minta kalian perhatikan baik-baik, ya, simak baik-baik, karena itu di situ ada materi-materi, ya. Oke, sebentar ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau komponen biotik dan bagian tak hidup atau komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Komponen biotik dan abiotik akan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, misalnya seekor kambing
seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Sahabat cerdas, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, dan biji. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tertentu. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Melakon senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Sahabat cerdas, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Misalnya serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan. Ada yang perhatikan baik-baik. Jadi karena tadi kalian sudah nonton, sudah melihat langsung tentang materi yang ada di video tadi, ada di layar, maka ibu mau bertanya, ya? Kalian sudah melihat dari materinya, ya? Ibu mau bertanya. Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ya, minta tunjuk itu. Wadin, silakan Wadin. Coba, apa itu ekosistem Wadin? Adalah seperti batu-batu, seperti tanah, interaksi antara makhluk hidup dan makhluk benda-benda tak hidup. Oke, tepuk tangan. Coba Alira. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Alira. Jadi benar ya. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan makhluk dan
benda-benda hidup di suatu lingkungan. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang berikut. Apakah di semua tempat terdiri dari ekosistem yang sama? Tidak. Coba perbedaannya di mana? Coba siapa yang bisa? Saya dulu. Coba ini perbedaan tempat pada suatu ekosistem. Coba sebutkan perbedaannya kira-kira apa? Suhu, gunung ya. Nah, gitu ya. Kalau kita berada di gunung, suhunya ada di ada perbedaan ya. Kalau kita berada di tepian pantai, suhunya agak panas. Begitu. Jadi ada perbedaan ekosistem ya. Tergantung tempat. Jadi tidak sama ya. Oke. Sekarang ibu mau tanya tentang lingkungan yang ada di sekitar kalian. Coba kalian ingat-ingat dulu ya. Ingat dulu ekosistem apa saja yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Saya tahu. Ya, pintar. Coba ini siapa Epita? Coba sebutkan ekosistem apa saja yang ada di sekitar rumahnya Epita. Tumbuhan, hewan-hewan, ekosistem, ya rumput tumbuhan, ya pintar, tepuk tangan. Coba siapa tadi? Ya Aira lagi. Ada batu-batuan, Batuan yang ada di sekitaran halaman ya. matahari, Matahari, tumbuhan, tumbuh-tumbuhan, hewan, hewan, manusia, manusia, dan lain-lain. dan lain-lain. Oke, coba Wadin, untuk Wadin dulu. Ekosistem yang ada di lingkungannya Wadin. Ada tumbuh-tumbuhan, Ada tumbuh-tumbuhan, rumput, ya. tanah, Tanah, udara, ada udara, hewan, ada hewan, matahari, ada matahari, ada batu-batuan, batu-batuan, air. air. Oke, terima kasih Wadin ya. Jadi ucapan terima kasih karena kalian pintar menjawab. Jadi ada perbedaan kalau di di sekitarnya rumah Aira itu, rumahnya Aira ada pegunungan ya. Tidak di tempat-tempat teman cukup tidak ada ya. Kalau di rumahnya Aira, ibu selalu pergi ke rumahnya Aira, di muka rumahnya Aira di situ ada pegunungan. Jadi itu adalah letak perbedaan ya. Tempat salah satunya itu ketinggian ya. Dengan Aira di depan pada ketinggian ada pegunungan. Itulah ciri-ciri atau perbedaan ya antara satu tempat dan tempat yang lain ya. Itu ada perbedaan. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengetahui. Sekarang ibu akan tayangkan kembali teks bacaan yang ada di layar atau poin-poin ya. Perhatikan, kalian baca baik-baik ya. Assalamualaikum. Bisa dilihat. Oke, silakan. Ya, silakan baca. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Semua lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian yang tidak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang akan hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat
Air di dalam tanah ini adalah manfaatnya oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan dapat bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan mereka hidup di sebuah lingkungan yang disebut ekosistem. Ekosistem adalah hidup populasi dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup Tuhan, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan seekor pohon cemara. Termasuk individu juga disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati satu daerah tertentu. Contoh di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi bukan teratai, dan populasi burung. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di satu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Terima kasih. Jadi kalian sudah baca tadi ya? Kira-kira kalian baca tadi ada simpan di otak? Ada. Alhamdulillah kalau begitu ya. Apa yang kalian baca kalian bisa paham? Bisa pahami. Oke. Sekarang ibu mau tanya lagi tentang teks, tentang ekosistem ya. Oke. Pertanyaan ibu. Matahari termasuk jenis termasuk komponen apa kalau matahari anak-anak? Kalau matahari? Benda-benda Ya, dia adalah termasuk benda-benda yang tak hidup. Matahari ya? Oke. Sekarang ibu mau tanya lagi berikutnya. Apa fungsi matahari pada tumbuhan? Ya, kita dulu ya. Kita ini. Apa? Kasih kuat. Cahaya matahari pada tumbuhan itu membuat makanan. Oke, tepuk tangan. Jadi fungsi matahari untuk tumbuh-tumbuhan adalah untuk membuat makanan. Oke, pintar. Sekarang ibu kasih. Tunggu, ibu mau bagi. Akan memberikan lembar kerja. Kalian kerjakan bersama ya. Ini bukan kerja masing-masing ya, tapi kerja kelompok, kerja berpasang-pasangan. Kalau kerja kelompok itu harus sama-sama ya, harus ada komunikasi ya, harus saling membantu. Oke. Lihat di layar punya. Membuat paragraf. Membuat paragraf, membuat foto. Yang ada di layar, fokus
pikiran. Ada berapa paragrafnya? 4. Pokok pikiran ada 4 ya. Pokok pikiran, coba mana pertanyaan ada pokok pikiran dulu. Ya ini. Sebentar itu kita selesai. Kerjakan dulu pokok pikiran pada bacaan yang tadi kalian baca. Perhatikan, teks ada di layar, ada di buku juga. Pokok pikiran dan teks itu coba cari dalam setiap paragraf. Masih memilih pokok pikiran. Pokok pikiran dan apa? Ya, bonus dating dan setiap paragraf. Air dan agar mencapai suhu yang sesuai. Kebutuhan hidup makhluk. Dan hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi. Dan saling tergantung.
Setiap paragraf informasi penting. Informasi penting di setiap paragraf. Yang penting ya, di setiap paragraf. Baca-baca mana merasa penting, berarti informasi penting, informasi. Informasi penting disebut paragraf. Baca-baca mudah. Kelompok 2 penulis. Dilihat ulang, koreksi. Ini masih ada kesempatan ya. Kesempatan biar baik-baik.
pokok pikiran ya. Jadi yang diisi dulu pokok pikiran ya. Sebentar yang lain ya. Sudah? Sudah, dua-dua sudah. Silakan kelompok 1 dulu ya. Mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan maju ke depan dan bacakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami. Dengan kelompok 2. Paragraf 1. Pokok pikiran. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Informasi penting. Atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Paragraf 2. Pokok pikiran. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Informasi penting, air dan tanah merupakan bagian yang penting dari sebuah lingkungan. Paragraf 3, pokok pikiran, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting, ekosistem tersusun atas individu dan populasi dan komunitas. Paragraf 4, pokok pikiran. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting, individu, populasi, dan komunitas. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan untuk kelompok 2 masuk ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan presentasi dari. Silakan. Paragraf 1, pokok pikiran. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk menghadapi kebutuhannya. Informasi penting, biotik dan abiotik. Paragraf 2, pokok pikiran. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan hidup makhluk hidup. Informasi penting, air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Paragraf 3, pokok pikiran. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4, pokok pikiran. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting, individu, populasi, dan komunitas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Pintar dua-dua menjawab kunci dengan tadi hampir semuanya benar ya. Oke. Jadi yang tadi kalian kerjakan itu tentang mencari pokok pikiran di dalam teks atau bacaan ya. Sekarang Ibu menjelaskan tentang apa itu pokok pikiran. Ya? Pokok pikiran atau disebut juga inti permasalahan atau juga biasa disebut gagasan utama ya dalam suatu prakarya. Dan pokok pikiran tersebut ditambahkan dengan kalimat-kalimat lain yang berfungsi untuk penjelas. Ya, jadi pokok pikiran itu ditambah lagi dengan kalimat-kalimat lain untuk membuat suatu paragraf. Fungsi kalimat-kalimat lain adalah untuk pintar membuat memberi penjelasan tentang pokok pikiran. Pintar anak-anak. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya.
Sudah paham Sudah. tentang pokok pikiran? Sudah. Oke. Sekarang Ibu akan kembali tayangkan video yang kedua tentang komponen hewan berdasarkan jenis Makanan. sebentar ya. Assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja sih penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama, apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada singa, macan, serigala, dan lain-lain. Jadi, hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Yang kedua, apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput atau daun-daunan. Kemudian yang berasal dari buah-buahan. Kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, gajah, sapi, dan lain-lain. Itu semua hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada monyet, beruang, musang, dan lain-lain. Itu semua hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Oke, biar lebih ingat dan jelas, jadi karnivora adalah hewan pemakan daging, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut sebagai makan segala. Oke. Jadi itu adalah video yang tadi yang baru kalian lihat membahas tentang apa? Tentang jenis-jenis makanan. Ya, makanannya siapa? Hewan. Penggolongan makanan. Hewan. Ada hewan. Jadi kira-kira sudah dipahami materi yang ada. Sudah. Tanya dulu. Tanya lagi ya. Jenis makanan hewan itu ada berapa? 3. Ada? 3. Tiga? Ya. Oke. Coba sebutkan ketiga jenis makan tersebut. Angkat tangan. Sama ini jawab. Bah. Aira saja dulu. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalau herbivora seperti apa itu herbivora? Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya, herbivora itu tumbuh-tumbuhan. Karnivora, Kalau karnivora yang bagaimana itu makanan karnivora? hewan pemakan daging. Daging. Ya. Baru yang satu, Yang omnivora kalau seperti omnivora. daging dan tumbuh-tumbuhan atau disebut pemakan segala. Oke, tepuk tangan. Coba Evita lagi. Coba Evita. Jenis makanan hewan. Tadi sudah disebutkan ada 3. Coba sebutkan kembali. Coba berdiri supaya bagus. Yang pertama
herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Omnivora. Kalau herbivora, seperti apa yang dikatakan makan herbivora? Coba sebutkan. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Ya, makan tumbuh-tumbuhan kalau herbivora. Lalu berikutnya, Karnivora, karnivora. hewan pemakan daging. Ya, pemakan daging kalau karnivora. Kemudian, apa lagi? Omnivora, Omnivora. hewan pemakan segala tumbuhan dan daging atau bisa disebut pemakan segala. Oke, tepuk tangan. Pintar. Coba lagi. Pertama herbivora, kedua karnivora, ketiga omnivora. Kemudian, Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Karnivora adalah hewan pemakan daging. daging. Dan omnivora adalah hewan pemakan seperti daging, tumbuh-tumbuhan. Yang biasa disebut juga pemakan segala. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah 3 orang bisa menjawab. Kalian sudah pahami ya apa yang tadi kalian lihat, nonton ya. Oke, sekarang buatlah peta konsep sesuai dengan ya materi yang tadi kalian lihat ya. Ada buatlah peta konsep. Peta konsep tentang jenis makanan hewan. Coba lihat dia punya soal itu. Perhatikan dia punya pertanyaan. Nanti ada contoh ya. Kemudian jenis ya itu. Ada contohnya, kemudian ciri-cirinya. Pikir-pikir, ingat-ingat. Selesai. Lihat ulang.
Jangan baca cepat-cepat konsep. Nanti kan baca-baca. Yang ada yang tahu apa? Yakin? Kelompok kedua? Iya. Sudah kelompok satu? Sudah. Coba. Silakan masih terikat. Melakukan hasil. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Kedua dengar. Kelompok satu punya jawaban. Penta konsep. Herbivora, karnivora, omnivora. Jenis makanan ya, ada 3. Gajah. Jenis makanan tumbuhan. Hidup di darat dan kaki 4. Ciri-ciri, itu ciri-ciri ya. Ya. Contoh, nama binatang ya. Kemudian ciri-ciri yang baru. Serigala. Bermakan daging. Hidup di darat dan kaki 4. Kemudian, Monyet. Bermakan daging dan tumbuhan. Hidup di darat berkaki 2. karnivora, masuk apa? Omnivora termasuk daging dan tumbuhan. Silakan bagi kelompok 2. Penta konsep. Herbivora, karnivora, omnivora. Kambing, bermakan rumput, berkaki 4, hidup di darat. Karnivora, serigala, bermakan daging, berkaki 4, hidup di darat. Omnivora, ayam, bermakan segala tumbuhan dan daging, berkaki 2, hidup di darat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Semuanya sudah bagus jawaban-jawaban. Sekarang kalian telah selesai menjawab atau membuat peta konsep. Coba berikutnya kalian buka buku di halaman 3. Ya, sudah buka di halaman 3? Ya. Oke. Coba silakan membuat kalimat tanya. Kalimat tanya ini dengar, kalimat kata-kata yang digunakan kalimat tanya. Pertama menggunakan kata apa? Kalian buat kalimatnya ya, sama. Kemudian Siapa? siapa? Di Di mana? mana? Mengapa? Kenapa? Kapan? Kapan? Oke, silakan kalian buat kalimat tanya. Kalimat tanya yang pertama terdiri kata tanya apa ya? Silakan buat dia punya kalimat. Awas kata tanya apa yang pertama ya? Dia punya tanda di ujung-ujung jangan lupa ditaruh tanda. Apa baru siapa ya?
Kata-katanya siap. Sudah. Apa siapa? Dimana? Tepat sekali. Di mana? Ya, cocok. Mana kelompok satu? Jadi dulu. Baca-baca ulang. Jangan ada kesalahan, bisa kesempatan berarti. Coba. Baca baik-baik itu kata-kata. Cocok tidak? Menggunakan kata apa? Siapa? Siapa itu menunjukkan orang ya? Siapa itu menunjukkan orang? Bukan siapa itu binatang, bukan. Nah, di setiap itu kan kalimat tanya, di ujungnya ditaruh tanda apa? Jangan lupa. Sudah, kelompok 2. Baca ulang-ulang, coba baca ulang. Sambil menunggu kelompok 2.
bacakan tulisan masing-masing. Ya. Dari kelompok 1 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Pernyataan nomor 1. Apa semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu? Nomor 2. Pernyataan. Siapa yang membantu tumbuhan membuat makanan? Nomor 3. Pernyataan. Di mana terdapat tumbuhan teratai dan pohon cemara? Nomor 4. Pernyataan. Mengapa individu adalah makhluk hidup tunggal? 5. Pernyataan. Kapan hewan berkembang biak? Demikian Terima kasih. Jadi kelompok 2 yang tadi hasil dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Pernyataan. Apa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup? Siapa bagian penting dari sebuah lingkungan? Di mana tempat individu tinggal di sebuah habitat? Disebut habitat. Mengapa ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas? Kapan makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Terima kasih sudah mengerjakan tugas, ya. Sekarang membuat non fiksi. Jadi silakan bayangkan dulu, kalian dulu ya, seperti apa itu non fiksi. Sekian. Ya, silakan baca-baca dulu. Seperti apa itu non fiksi. Sudah? Oke. Kalau sudah dibaca, silakan buat teks non fiksi. 1 paragraf saja ya. Silakan kalian buat teks dari situ. Sudah ada di lembar kerja, tadi Ibu sudah bagi-bagikan. Buatlah teks non fiksi 1 paragraf. 1 paragraf di sini tempatnya. Pilih salah satu hewan. Ya. Pilih salah satu hewan yang kalian suka. Ya, pilih, kemudian kalian ceritakan. Tulis nama hewannya, beternak atau apa ya.
Ya, tulis nama binatang. Jadikan suatu cerita. Coba deh. Bayang-bayangkan saja memelihara ayam, bagaimana cara menciptakannya, memelihara kambing, bagaimana caranya agar mendapatkan hasil. Sudah? Ya, oke.